bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan perenungan kita hari ini, Jumat 3 Maret 2023. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20-26. Renungan kita pada hari ini dipersiapkan oleh Suster Maria Gordiana PRR dan akan dibawakan oleh Suster Maria Virginia PRR dengan tema berdamai dengan sesama. Untuk itu, Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semua akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang selalu Engkau limpahkan atas hidup kami. Kami juga bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang selalu menyapa kami setiap hari. Semoga melalui semuanya itu, terutama semoga melalui sapaan Injil yang kami renungkan hari ini, memampukan kami untuk semakin mencintai sesama kami dalam hari-hari hidup kami selanjutnya. Engkau Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20-26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau,
Tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berdamai dengan sesama. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali orang dengan mudah menarik diri dan atur jarak antara kehidupan keagamaan dan kehidupan sehari-hari. Sehingga ritual keagamaan berhenti pada peribadatan semu, tidak sampai menyentuh dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan orang lain. Padahal, hidup beriman atau keagamaan dan hidup harian sama penting bagi kita semua. Namun dengan sikap menarik diri, hubungan kita dengan sesama dan Tuhan dipersempit, sehingga tidak menjangkau pengalaman hidup sehari-hari dalam relasi yang dibangun antara sesama. Yang menjadi tembok pemisahan ialah sikap benci, amarah, dendam, dan marah, serta saling bermusuhan. Dengan sikap ini membuat kita tidak saling mengasihi, mencintai, dan berbela rasa terhadap sesama kita dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengkritik dengan keras terhadap praktek hidup kita yang kadangkala melenceng dari kehendaknya. Ia menegaskan kepada setiap kita bahwa persembahan dan kesalehan yang kita jalankan akan sia-sia kalau kita masih menyimpan kebencian, dendam, dan amarah terhadap sesama kita. Doa dan ibadat kita juga tidak ada artinya kalau kita belum bisa berdamai dengan orang lain yang kita marah, benci, dan dendam. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya dalam khotbah di bukit. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jika kita ingin membangun hubungan dengan Tuhan, terlebih dahulu kita membangun hubungan baik dengan sesama yang ada di sekitar kita. Sebab relasi dengan Allah dan sesama adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam hidup keagamaan kita. Maka pada masa Prapaskah ini, mari kita melakukan introspeksi diri kita masing-masing dan membangun hubungan antara Tuhan dan sesama dengan niat serta kehendak baik yang merupakan saling meminta maaf dan berdamai terhadap sesama kita, agar supaya rekonsiliasi atau metanoia itu benar-benar nyata dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Kita berdoa bagi orang-orang yang sampai saat ini masih menjauh dari ajaran Kristus. Semoga dari hari ke hari, mereka boleh menyadari, mengakui, menerima dan percaya akan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita oleh karena sakit penyakit yang mereka hadapi saat ini, semoga melalui kerahiman Tuhan, mereka memperoleh kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk diri kita masing-masing.
Semoga di masa Prapaskah ini kita mampu mempersiapkan hati dan batin kita dengan baik melalui sikap saling mengasihi satu sama lain seperti yang diinginkan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita menundukkan kepala untuk memohon berkat dari tangan imam yang diurapi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.